Semangat pagi. Pagi. Yes. Apa kabar? Luar biasa. Saya sehat, saya bahagia, saya penting. Yes. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang sudah kelas 2500. Terima kasih juga buat GS High Energy. Kayaknya udah nggak sabar di pagi ini. Kami senyum dulu. Bunyi. Baik, yang diberikan oleh coach kita bisa bermanfaat. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Berdoa tidak pernah selesai. Oke. Gimana teman-teman? Apakah sudah merasakan energi yang luar biasa pagi ini? Udah ya. Melihat, menyaksikan auranya aja udah beda. Dari flyernya aja udah beda banget auranya. Ini momen yang kita tunggu-tunggu sebetulnya. Saya tuh menyimpan momen ini 1 bulan yang lalu sebetulnya. Karena kita sama-sama tahu GS kita yang akan memberikan sharing ini, kalau saya dapat info dari mentor Ernita itu Queen of Kepo gitu. Latihnya kepo di Sumatera ya. Oke, baik teman-teman, disiapkan alat tulisnya. Siapkan hati dan pikiran. Kita belajar dari seseorang yang sangat luar biasa. Kita simak, kita perhatikan, kita catat ya. Baik, tidak berlama-lama, saya panggilkan coach kita, Coach Cencen. Silakan coach. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk sharing ya, Abah. Ya. Nah, luar biasa hari ini kita kedatangan 150 orang di ruangan Zoom. Ya, jadi teman-teman, saya ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Abah, kepada Prestim kita Umi Fairuz, kepada mentor-mentor kita ya, dan juga di sini tentunya kepada Kak Ernita Ginting yang sudah beliau adalah love line saya yang sudah mengajak saya ke komunitas yang sangat positif ini ya, membuat saya itu lebih bersemangat menghadapi recovery saya boleh bilangnya. Saya itu kemarin di masa luar biasa itu seperti teman-teman yang lain juga jatuh bangun ya, tetapi luar biasa teman-teman, betul saja pada saat kita itu jatuh, kita itu membutuhkan orang-orang positif yang high energy ya. Saya melihat, saya langsung memancarkan, menoleh ke tempat di mana-mana teman saya yang lagi bertumbuh ya. Akhirnya saya menemukan seorang teman saya dan juga mentor saya, yaitu Kak Ernita Ginting yang akhirnya membawa saya ke ruangan fokus group yang menurut saya itu adalah ruangan orang di mana orang-orang positif ya. Ada Presti Umi Fairuz, ada Pak Evi, ada Dokter Lia yang menjadi TL saya, dan juga Kak Norlita pastinya ya, mentor-mentor hebat saya yang membuat saya hari ini menjadi lebih bersemangat lagi ya teman-teman. Nah, tidak luput juga hari ini ya saya berada di sini, saya membawa semua beberapa tim saya, dan saya pastikan untuk fokus grup gelombang 33 akan lebih banyak lagi tim yang akan saya masukkan ya, karena begitu dahsyat saya merasakan energi positifnya ya.
Jadi tanpa berlama-lama teman-teman, ini adalah foto saya sebelumnya ya. Dulu saya itu kata teman-teman saya seperti Tina Toon ya. Walaupun gemuk tapi masih kelihatan oke, katanya seperti ibu pejabat. Wah, itu namanya menghibur ya teman-teman. Tapi kenyataannya saya mengalami yang namanya masalah kesehatan yang membuat saya akhirnya harus mengubah pola hidup saya, dan saya turun 20 kilo dan stamina saya meningkat luar biasa dengan menggantikan sarapan saya dan cemilan saya, dan luar biasa sekarang saya berhasil menurunkan berat badan saya sebanyak 20 kilo pada saat itu ya. Nah, next kemudian ini adalah latar belakang bisnis saya ya teman-teman. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, saya membantu bisnis suami saya. Kami adalah sub dealer untuk 3 perusahaan telekomunikasi, dan kami juga memiliki 3 counter ya ponsel itu di beberapa daerah di Kota Medan, dan itu sampai kemarin itu saya menutup semua bisnis usaha ini karena memastikan suami saya itu di bisnisnya dia sendiri dan saya full time di Herbalife kembali. Nah, ini latar belakang saya yang membantu bisnis suami di counter ponsel dan juga di all operator server ya teman-teman. Next, nah itu adalah masa lalu ya. Nah kemudian sebenarnya saya mengenal Herbalife itu di tahun 2005 teman-teman, dari seorang teman baik ya, juga rekan bisnis di pengangkutan. Sebelumnya saya di ponsel itu saya memiliki bisnis coklat ya, distributor coklat untuk saya memiliki bisnis coklat, teman-teman, dan luar biasanya itu membuat saya waktu itu saya tinggalnya di Rantau Prapat bersama suami, memiliki bisnis coklat ya, kita bilang coklat itu berupa maaf teman-teman, pernah makan coklat Ceres, coklat Legi ya, Toblerone, Silver Queen, itu semua kami yang distributornya. Tetapi, nah dari seorang teman yang mengangkat produk kami dari Medan itu ke Rantau Prapat, nah saya itu komplain ke pengangkutannya, dan kemudian pemilik owner dari pengangkutan itulah yang sekarang menjadi sponsor saya, sponsor tercinta saya, Lisna Sari ya. Mudah-mudahan beliau berada di sini dan semoga sama-sama kita doakan beliau itu sehat selalu ya, sehingga bisa bersama-sama dengan kami. Kami semua timnya sangat mencintai beliau karena beliau itu adalah wanita luar biasa yang super sabar ya. Saya belajar banyak dari beliau karena saya itu saya itu orangnya dulunya itu punya emosi yang sangat meledak-ledak ya, seperti kalau udah ada masalah itu seperti bensin yang ketepung api ya. Bersama beliau saya banyak belajar menjadi seorang yang sabar, selalu berpikir 2 kali ya. Kalau saya itu orangnya mendapatkan satu ide itu langsung dipraktekin. Saya itu jarang menggunakan logika saya itu orangnya suka action dulu, baru akhirnya saya akan oh ya ini salahnya di mana gitu ya teman-teman. Nah saya juga akhirnya setelah saya yang melepaskan berdapatkan hasil produk dari bimbingan mentor sponsor saya Lisna Sari, saya mendapat hasil produk dan saya menemukan saya seperti berguna untuk manusia lainnya. Dan akhirnya saya memutuskan saya menutup bisnis saya semua dan saya betul-betul fokus full time di Herbalife. Saat ini saya memiliki rumah sehat ya di depan Rumah Sakit Sembiring, tepatnya di Deli Tua, Kota Medan ya. Nah ini adalah rumah nutrisi saya. Teman-teman, kenapa saya pernah off 6 tahun di Herbalife? Pada saat itu dari Rantau Prapat saya pindah ke Medan dan menjalankan bisnis counter ponsel karena anak-anak semuanya sekolah di Medan. Jadi akhirnya saya berhenti 6 tahun membantu bisnis suami di counter ponsel. Tetapi setelah 6 tahun anak-anak berjalan dengan
tumbuh dewasa dan saya itu kurang diperlukan lagi di bisnis suami dan saya kembali di bisnis Herbalife karena memang passion saya adalah di Herbalife, teman-teman. 6 tahun saya kembali di Herbalife, saya membayar iuran selama 6 tahun tanpa mengganti ID baru saya karena saya ingin sejarah di mana saya selalu ingat saya itu ditemukan oleh seorang sponsor dan saya pengen ya menjadi orang yang tidak kacang lupa kulitnya. Akhirnya saya membayar iuran saya 6 tahun dan kembali berada di bawah sponsor saya dan bukannya membeli ID baru karena pada saat itu kalau saya bayar iuran 6 tahun itu saya bisa dapat produk berupa shake dan lain sebagainya dengan ID baru saya. Nah, banyak juga yang mengajak saya kembali dengan di bawah mereka, tetapi tidak. Saya ingin menjadi seorang seorang yang kacang tidak lupa kulitnya gitu, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah DMO saya, teman-teman, NC saya. Next. Nah, ini salah satu DMO kami yang juga lagi viral-viralnya ya. Ini DMO kami. Kita itu kepo membantu supervisor kita, kemudian juga jangan lupa teman-teman, luar biasanya saya itu tidak hebat teman-teman, saya itu banyak sekali kekurangannya, tetapi Tuhan itu mempercayakan saya tim-tim yang begitu hebat untuk melengkapi kekurangan saya. Ya, terima kasih ya kepada My Love Line, mentor saya juga, tim Tangguh Bertumbuh telah mempercayakan kepada kami untuk datang berkunjung bersama-sama kami melakukan DMO Kepo bersama ya. Satu kebanggaan bagi saya mereka itu mau datang bersama seorang Ibu Miltim dan Pak Miltim ya. Ini adalah kendaraan kami untuk melakukan DMO ya. Beliau itu dengan bahagianya berpose duduk di atas kendaraan Kepo kami. Nah, jadi Bapak Ibu, teman-teman, kami itu melakukan kepo karena kepo itu di pedesaan kami menggunakan kendaraan ya roda 2 dengan tujuan supaya bisa menjangkau ke pedesaan di mana yang jalannya kalau kita masukin mobil kemungkinan nanti pulangnya kita harus door smear ataupun ada sesuatu yang rusak di kendaraan kita karena jalannya susah yang selama ini tidak terjangkau dan tidak terjamah. Dengan kepo ini luar biasa teman-teman ya. Dengan kondisi seperti ini kita lihat kita selalu buat kepo itu di teras rumah orang aja teman-teman, dan itu closingnya luar biasa ya. Next. Jadi kita menggunakan kereta seperti itu. Nah, DMO lainnya kami juga mengadakan tim dong ya. Tim dong itu ya biasanya untuk meyakinkan orang-orang yang kita timbang itu biasanya kita menggunakan closing paket 3 hari ya, yang mungkin sekarang disebut kepo. Nah, ini kami lakukan bersama tim supervisor kami ya untuk mendapatkan orang-orang baru di first lining kita, orang-orang yang tidak kita kenal pastinya. Dan next. Nah, ini adalah syukuran. Syukuran ini bisa kami lakukan untuk membawa tamu-tamu baru ke dalam NC kami, untuk NC-NC, terutama untuk NC-NC tim kami yang baru buka. Tetapi di NC saya sendiri, saya sering melakukan syukuran. Tas syukuran apa saja selalu saya lakukan, baik tamu saya, ya customer saya, NC saya yang baru turun 5 kilo, 10 kilo, itu selalu saya buat syukuran di rumahnya, ya untuk menggali coy. Next. Nah, ada juga saya melakukan fit club di NC ya. Guna fit club di NC saya adalah menggali coy. Di NC saya itu senamnya gratis ya. Dengan tujuan para customer yang lagi program di NC itu bisa membawa teman-temannya yang suka olahraga itu ke NC. Kenapa harus bayar kalau di NC itu bisa senamnya gratis dan dipandu oleh coach kita, oleh guru yang memang kita panggil untuk mengajar di NC kita, dan kami melakukan memberikan senam gratis ya, itu sebanyak 1 minggu 3 kali. Dan kami juga berkolaborasi ya mengisi acara-acara untuk para kelompok ibu PKK yang memang mereka sudah punya acara olahraga. Kami hanya isi ya fit club di outdoor. Di sana itu biasanya kami lakukan untuk first lining ya, kami kasih teh dan akhirnya kami undang dengan voucher 1 kali sarapan ke NC kita.
Nah, itu adalah salah satu DMO kami juga. Next. Nah, DMO yang sekarang lagi kami jalankan dipadukan dengan Kepo adalah Slim Marathon, karena banyak ya kemarin itu kami dengan Kepo itu kami punya kendala di mana Halo, cek cek. Sinyal ya, Mbak ya? Ya, kayaknya sinyal no problem. Perjalanan jauh sehingga kami membentuk hanya menyediakan blender di teman-teman di saat kita susah, di mana bukan susah sih, maksudnya Oke, bersabar menunggu beliau kembali. halo, saya sudah kembali. Ya, sudah Maaf. kembali. Silakan. Tadi Ya. signalnya putus ya. Oke. Nah, jadi dengan Slimming Marathon ini, grup coaching melalui WA ini sangat membantu kami yang kepo, yang NC Corner-nya belum bisa terbentuk dengan baik. Nah, di masa sulit, di masa spesial kami 3 tahun yang lalu, ternyata Tuhan berkehendak agar kita itu lebih sabar ya teman-teman. Nah, di saat itu saya banyak kehilangan tim teman-teman, saya kehilangan lebih kurang 15 supervisor teman-teman ya. Itu adalah hal yang sangat, bukanlah hal yang mudah bagi saya pada saat itu. Banyak supervisor saya yang tangguh-tangguh ya, mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah takut untuk bekerja keras gitu ya, untuk mengejar mimpi mereka, dan mereka akhirnya satu persatu hilang, sehingga pada saat itu retensi saya betul-betul drop. Tetapi saya ingat kembali, masih ada orang-orang yang masih setia bersama saya, dan saya harus berjuang untuk orang-orang setia tersebut, teman-teman. Di masa itu saya juga berpikir, apa sih impian saya, kenapa saya memilih Herbalife? Akhirnya saya menemukan jawaban bahwasanya saya harus bertahan untuk orang-orang yang masih setia, untuk membantu mereka mewujudkan cita-citanya dan impiannya, termasuk impian saya, teman-teman. Teman-teman yang punya masalah seperti saya mungkin, teman-teman harus ingat, tim kita boleh hilang, supervisor kita boleh hilang, tetapi mimpi kita adalah tanggung jawab kita untuk mewujudkannya. Dan orang-orang yang masih setia dengan kita, mereka adalah orang-orang yang percaya sama kita, dan kita harus berjuang untuk mereka. Itulah kita sebagai seorang pemimpin, teman-teman. Seorang pemimpin adalah orang yang harus menjadi contoh. Ya, teman-teman, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya tahu seorang ibu rumah tangga tidak dibekali ilmu untuk menjadi seorang pemimpin. Dan di Herbalife kita sama-sama tahu, Herbalife bisnisnya adalah bisnis pedagang yang dikolaborasikan dengan ilmu kepemimpinan. Jadi saya sebagai seorang ibu rumah tangga, saya bisa di level Get Team ini dan masih bertahan sampai saat ini. Itu semuanya tidak lebih dari karena adanya event dan training sistem yang dibentuk oleh komunitas. Jadi teman-teman, momentum itu selalu kita ciptakan. Semua orang mengalami masa sulit, semua orang jatuh, bangun kembali. Tidak penting Anda jatuh berapa kali, tetapi Anda harus memiliki 1 kali lebih daripada jatuhnya Anda. Anda boleh jatuh 30 kali, tetapi Anda harus bangkit 31 kali. Dan itu adalah kunci Anda di mana Anda akan bangkit dan sukses kembali. Jadi kuncinya adalah never give up, ya, seperti kata Jim Rohn, pada saat Anda tidak nyaman dengan keadaan Anda bisa pindah, Anda bisa punya akal, Anda bisa berubah. Selalu ciptakan momentum. Ya, saya fokus mengenai lolos kualifikasi. LDR adalah momentum kita untuk mengajak semua tim kita untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Di tim saya banyak emak-emak, banyak janda-janda yang mereka tidak memiliki basic ilmu seorang leader. Dan saya seorang ibu rumah tangga, saya juga tidak punya basic ilmu
kepemimpinan, di mana itulah kami selalu berusaha untuk lolos LDR, teman-teman. Dulu saya nggak ngerti LDR itu apa. Semenjak di Herbalife, saya mengerti LDR itu adalah ilmu kepemimpinan yang harus saya ikuti setiap saat. Saya berusaha untuk lolos, dan sekarang saya berusaha untuk mengingatkan dan selalu bilang ke tim bahwasanya LDR adalah suatu training perusahaan yang wajib kita ikuti kalau kita itu memang mau sukses di Herbalife. Banyak orang yang sukses di bisnis lain, tetapi pada saat dia di bisnis Herbalife, dia belum tentu bisa. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki ilmu kepemimpinan. Ilmu kepemimpinan itu yang bisa kita dapatkan di LDR, teman-teman. Nah, pentingnya kualifikasi LDR itu harus kita camkan dalam lubuk hati kita. Ya, kalau saya belajar dari mentor Norlita, kalau saya nggak lulus LDR itu seperti saya nggak bernyawa lagi. Nah, itulah yang saya camkan kepada tim saya, teman-teman. Ya, saya tahu bisnis Herbalife itu bukanlah bisnis yang gampang. Mungkin awalnya untuk para customer melihat Herbalife itu gampang, tetapi ternyata setelah kita jalani itu tidak gampang. Tetapi teman-teman, saya mencatat satu hal, bahwasanya sukses itu bukanlah suatu tujuan, tetapi sukses itu adalah perjalanan. Semakin kita lama di Herbalife, saya menikmati proses itu, teman-teman. Kita menjadi orang yang lebih baik, kita menjadi orang yang lebih care, dan betul, kepemimpinan kita ditempah di sini yang membuat saya akhirnya betah benar-benar di Herbalife karena banyak ilmu yang saya dapatkan. Next. Nah, pentingnya membangun bisnis dengan 2.500 kalau bisa plus ya, ini adalah kelas 2.500 teman-teman, 1.500 ke 2.500 secara konsisten dan menduplikasinya. Saya melihat banyak orang yang bisa 5.000 tetapi timnya tidak bisa. Nah, itu adalah PR kita sebagai seorang leader ya, saya bilang seorang pemimpin. Jadi kita itu teman-teman, kita harus sadar bahwa bisnis Herbalife itu adalah bisnis duplikasi. Pentingnya kita itu bisa menduplikasi apa yang kita bisa kepada tim kita. Nah, itulah pentingnya training dan event, teman-teman. Jangan pernah miss training, jangan pernah miss dari sistem, teman-teman ya. Nah, untuk bisa mendapatkan volume point 2.500 plus itu pastinya kita harus perbesar why kita, teman-teman. Karena untuk mendapatkan poin-poin tersebut itu tidak gampang, saya percaya banyak orang yang masih berjuang untuk itu, tetapi banyak juga orang yang sudah mencapai itu. Percayalah bahwasanya semakin lama kita di bisnis ini, kita akan dengan mudah mendapatkan baseline kita sendiri, ya, karena orang-orang lama yang begitu lamanya kita berada di bisnis ini, bahkan pasti akan banyak orang yang akan tinggal. Anda setiap hari ber-DMO pasti akan ada orang yang tinggal. Ya, semakin lama Anda berada di bisnis ini. Cuman memang betul banyak sekali ya tantangan. Kita hanya perlu perbesar why kita. Kenapa kita ya harus selalu, kita sebagai leader yang harus selalu memberikan contoh, selalu harus bertahan untuk tim kita. Ya, next. Perbesar why kita. Teman-teman, saya dulu itu punya keraguan setiap saya mau membicarakan volume point kepada tim saya. Saya itu takut dianggap sebagai debt collector point gitu ya. Saya takut kalau saya ngomong, kamu 2,5 lah, kamu 3.000 lah. Nah, saya takut karena saya takut tim saya itu menganggap saya itu hanya menginginkan poin dari mereka. Tetapi sejalan dengan waktu, saya belajar, saya training, saya ikut STS. Teman-teman, saya itu STS 1 bulan bisa 2 kali paling sedikit. Dan saya itu STS tiap bulannya itu kadang 3-4 kali. Saya selalu mencari di kota-kota terdekat saya, di mana saya bisa mendapatkan ilmu ya dari pembicara-pembicara hebat. Bagi saya STS itu adalah seperti saya mengecas baterai saya, teman-teman ya. Dulu saya itu sangat takut sekali berbicara mengenai volume point kepada tim saya, teman-teman. Tetapi dari training-training yang luar biasa, saya mendapatkan bahwasanya ternyata poin yang kita inginkan dari tim kita itu bukan untuk saya, bahkan bukan untuk diri mereka, tetapi untuk membeli mimpi-mimpi mereka. Bagaimana mereka bisa membeli mimpi mereka yang ingin menaikkan haji orang tuanya, yang ingin menyekolahkan anaknya ke luar kota, ke luar negeri. Kalau mereka itu hanya memiliki volume point 500. 500 itu
Berapa keuntungannya? Itu hanya untuk bayar sewa NC, listrik, air, itu sudah habis gitu. Bagaimana mereka bisa membeli mimpi mereka gitu. Nah, dari sanalah saya mulai mengerti bagaimana mengarahkan tim, bahwasanya impian mereka itu diukur dari volume point yang mereka dapatkan. Karena volume point menunjukkan berapa banyak penjualan mereka. Dari sana saya mengerti bahwasanya kita sebagai leader, kita sebagai seorang pemimpin, itu harus bisa mengarahkan tim kita untuk memiliki volume point besar dan selalu punya mindset itu bukan untuk kita, itu bahkan bukan untuk mereka, tetapi untuk membeli mimpi-mimpi mereka. Jadi kalian itu teman-teman mau mengejar mimpi Anda itu menggunakan kendaraan apa? Kalau Anda dengan 1.000, 2.000, 2.500, ya seperti inilah kendaraan Anda gunakan untuk mendapatkan mimpi Anda, untuk mengejar mimpi Anda. Kalau itu untuk anak Anda mungkin punya waktu, tetapi bagaimana kalau impian Anda adalah menaikkan haji orang tua Anda? Mereka tidak mungkin bisa menunggu selamanya. Bahkan kita juga tidak ada selamanya di dunia ini, teman-teman. Next. Nah, Anda adalah VP Anda. Kalau Anda mau mengejar mimpi Anda harus punya harga diri. Kalau kita supervisor, harga diri kita 2.500. Kalau kita world team, kita 3.000. Kalau kita adalah tag team, kita harus 3,5. Itu adalah harga diri kita untuk kita bisa mengejar mimpi-mimpi kita, teman-teman. Dan untuk bisa mendapatkan volume point tersebut, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas, teman-teman, selain training. Training adalah harga mati. Kalau kita itu mau memiliki volume point yang bagus dan karena dengan training ini kita bisa pada saat kita menerapkan DMO dan kalau kita ada masalah kita bisa bertanya di training-training tersebut dan mendapatkan ilmu-ilmu terbaru dan terupdate dalam melakukan DMO. Next. Saya percaya dan saya yakin dan saya masih banyak yang setuju bahwa semakin kuat alasan kita di Herbalife, semakin terasa mudah jalannya karena betul Bapak Ibu teman-teman semuanya bahwasanya bisnis Herbalife itu betul-betul tidak mudah karena ini mendobrak tradisi masyarakat kita. Tetapi ini layak kita perjuangkan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Karena kita lihat begitu banyak ya saksi teman-teman daripada leader-leader kita yang sekarang sudah bertahan beberapa puluh tahun dan mereka mendapatkan impian mereka dengan naik kelas ke jenjang presiden tim. Jadi sama-sama kita memperbesar why kita sehingga jalannya menjadi lebih mudah. Bukan how to-nya sebenarnya, bukan bagaimana caranya supaya bisa jadi presiden tim, tetapi why kita, kenapa kita harus menjadi presiden tim. Itu yang jauh lebih penting daripada how to-nya, teman-teman. Karena setiap training tidak akan ada gunanya kalau kita itu hanya menjadi seperti menonton. Pulang kita tidak melakukan apapun, seperti halnya kepo. Ya, kita banyak belajar mengenai kepo, tapi kita tidak action, kita tidak melakukan, sehingga kita tidak akan tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya di daerah kita. Saya tahu kita itu memiliki budaya yang unik, setiap daerah juga unik. Justru karena unik itulah kita harus melakukan sehingga kita tahu apa yang beda di tempat kita sehingga pada saat kita training kita bisa bertanya dan kita bisa memperbaharui apa yang perlu diperbaiki di tempat kita, di wilayah kita dengan keunikan kita masing-masing. Next. Nah, teman-teman, ayo catat. Ingat kembali, lihat kembali, why apa, why Anda apa? Ya teman-teman, saya di fokus group inilah menjadi lebih mengerti ya. Kemarin saya tanya sama Dr. Lia, why itu apa sih? Kalau banyak ya tim saya bilang saya ingin. Nah ternyata why itu adalah sesuatu yang kalau kita ucapkan, kalau kita ingat, itu mengeluarkan air mata, teman-teman. Kenapa saya belum capai? Kemana saja saya? Kenapa? Jadi pada saat kita mengerti why kita akan bekerja gila-gilaan, teman-teman. Di fokus group ini saya semakin paham why saya itu apa sehingga saya bekerja tanpa lelahnya, teman-teman. Why itu bukan untuk saya, tetapi adalah untuk orang-orang yang saya cintai, teman-teman. Next. Nah, teman-teman, sebagai seorang
Seorang pebisnis Herbalife kita harus tahu, dan itu sekarang saya mulai terapkan di setiap orang yang mau bergabung di bisnis saya. Anda mau bisnis Herbalife, pada saat Anda mau bisnis Herbalife, Anda harus tahu bahwasannya Anda perlu ilmu, Anda perlu investasi ke training-training dan event-event. Nah, kalau anak Anda sekolahkan, itu untuk supaya nanti setelah Anda tua, Anda tidak lagi bisa menghasilkan uang, mereka lah yang menjaga Anda, karena Anda bekali dengan sekolah sehingga mereka itu bisa mencari uang. Sama halnya di Herbalife, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Di Herbalife juga kita perlu belajar menjadi bagaimana menjalankan bisnisnya, bagaimana menjadi seorang pemimpin, dan kita perlu investasi. Investasi bisnis Herbalife selama 1 tahun itu lebih kurang 20 juta. Itu mulai saya bicarakan kepada orang-orang baru yang mau bergabung di bisnis saya berupa SC saya dan lain sebagainya. Di mana kita perlu STS 1 bulan sekali minimal ya, di tempat kami tiket STS itu 150.000. Jadi untuk STS kita butuh investasi 1,8 juta teman-teman untuk 1 tahunnya. Dan kita perlu customer day, kita perlu training ya. Mungkin di customer day kita perlu mentraktir teman-teman kita makan, ataupun organisasi kita itu kita hitunglah 1,2 juta selama setahun ya. Kemudian kita juga perlu magang setelah ikut sekolah NCOP, PDNC ya. Itu lebih kurang kita bilang setahun 2 kali ya, 1 juta. Mungkin kita juga ikut kelas-kelas yang lainnya. Pokoknya lah ekstravaganza ini saya buat 6-7 juta karena saya hitung kalau offline, karena sekarang juga sudah mau mulai offline ya. Home per minggunya sebulan 2 kali, sebulan 4 kali, lebih kurang 2 juta. Mungkin pada saat pulang home kita akan membawa customer calon builder kita untuk makan siang dan lain sebagainya ya, spektakular RDR. Nah, investasi bisnis kita bilang untuk sekolah kita supaya lulus di bisnis Herbalife lebih kurang 20 juta, teman-teman. Jadi itu mulai saya soundingkan, saya bicarakan kepada para calon builder SC saya supaya mereka itu betul-betul mempersiapkan bahwasanya untuk menyekolahkan anak mereka juga butuh biaya sampai kuliah berapa, dan mempersiapkan, dan untuk di bisnis Herbalife mereka juga harus mempersiapkan investasi ke sekolah di bisnisnya berupa seperti ini. Next. Tapi kita juga jelaskan, yang sukses di bisnis Herbalife melalui investasi sistem yang kuat yang membutuhkan 20 juta setahun itu akan kembali Bapak Ibu selama 5 tahun investasi, kita bilang 5 tahun itu kali 20 juta itu lebih kurang 100 juta. Dengan catatan tidak pernah bolos ya, yang artinya tidak bolos sistem ya, datang ke home, STS, dan teman-teman, kalau setelah 5 tahun Anda tidak pernah bolos sistem, dibarengi dengan action pastinya ya, itu kita bisa berpotensi penghasilan 40 hingga 80 juta. Ya, kalau kita bilang kita kuliahkan anak kita, ya biaya kuliah sampai dengan lulus kuliah itu sekitar lebih kurang 500 juta. Ya, next. Kita lihat ilustrasi waktu dan biaya untuk menjadi seorang rektor. Kita bilang kalau SC itu seperti PAUD, teman-teman, dan itu di kelas PAUD itu kita butuh 2 tahun. Sementara kalau di TK, ya, di TK itu kita ibaratkan sebagai SP. Jadi seorang SC itu kita jangan kasih tahu yang terlalu berat. SC itu masih PAUD. Jadi kalau kita ajak mereka ke home, kita kasih tahu dia di home itu apain aja. Ya, kita bilang sama dia, kita hanya suruh dia tepuk-tepuk tangan dan senyum-senyum, ketawa-ketawa. Jangan suruh dia yang berat-berat dulu, teman-teman. Karena SC itu seperti mentalnya masih seperti seorang anak PAUD gitu ya. Nah, pada saat dia sudah SB, dia sudah mulai TK, dia mulai mengerti bahwasanya dia bisa mendapatkan sedikit keuntungan untuk dia makan murah ya, seperti anak TKA, dia mungkin udah tahu kalau mau masuk kelas dia harus cuci tangan ya, sama dengan QP kita bilang. Nah, dan pada saat seorang customer kita itu berubah menjadi seorang supervisor, dia itu akan bersifat seperti orang yang anak SD, teman-teman ya. Nah, ini sangat nyantol sekali kepada saya, teman-teman. Bagi teman-teman yang ada di posisi supervisor mungkin, ataupun memiliki supervisor Anda, saya pikir pada saat saya mendapatkan training ini di salah satu STS, saya ya benar banget ya ini gitu ya. Nah, SP supervisor itu ada seperti anak SD. Anak SD ya, beliau anak SD kalau kita maknya suruh beli minyak goreng ya,
nak beli minyak goreng ke depan Alfamart. Nah, anak SD itu tahu jalan ke sana. Tetapi di perjalanan mereka akan melihat topeng monyet, mungkin mereka akan berhenti dan menyaksikan topeng monyet. Padahal si ibu menyuruh membeli minyak karena mau menggoreng atau memasak untuk dia makan siang karena mau berangkat sekolah. Tetapi beliau anak itu akan lupa karena bertemu dengan topeng monyet. Sama dengan supervisor kita, tujuan mereka adalah presiden, tapi di perjalanan kadang mereka suka belok. Nah, itulah tugas kita sebagai mentor, sebagai pemimpin itu mengingatkan kembali mereka. Dan seorang World team itu seperti anak SMP ya. Anak SMP itu ya kita tahulah ya suka lebih egonya lebih tinggi ya kita bilang, dan anak remaja ya. Nah, kalau tim kita itu adalah seorang AWT itu sama sifatnya seperti seorang anak SMA. Anak SMA itu kan suka ya sama yang namanya geng gitu ya, punya geng gitu ya. Nah, dan AWT itu kan sudah punya supervisor di bawah dan dia juga punya sedikit uang lebih banyak. Di sanalah biasanya dia mulai berpakaian lebih wow untuk dirinya sendiri ya. Manajemen keuangannya di sana yang betul-betul kita harus didik, kita harus kasih sebagai seorang pemimpin. Dan seorang anak SMA itu sudah mulai punya geng ya kita bilangnya, seorang anak SMA atau AWT. Dan teman-teman kemarin pembicara dari SCS itu kalau nggak salah Bu Presiden Iin mengatakan seorang AWT itu akan menjadi orang yang leader yang luar biasa kalau kitanya sebagai pemimpinnya, apply-nya, sponsornya itu bisa mendidik dia itu dengan luar biasa, yaitu selalu arahkan dia ke sistem, dan seorang AWT itu akan menjadi leader yang sangat kuat, teman-teman. Hanya tergantung Anda adalah diamond, maka Anda bisa mengolah sebuah diamond. Nah, seorang Get Team itu adalah seorang anak kuliahan yang pada saat itu beliau seorang Get Team itu mulai irit kepada dirinya sendiri, tetapi mulai memikirkan organisasi seperti anak kuliahan. Mereka udah mulai mengerti besok itu adalah waktunya ujian, dia harus belajar. Nah, Get Team itu udah mulai dirinya sendiri, di rumah mungkin dia makan tahu, tempe, tetapi dia mulai mentraktir timnya, karena mentraktir tim dengan tujuan investasi ya. Nah, kemudian Mil Team adalah seorang dosen, dan kemudian Presiden Team adalah seorang rektor ya. Dan rektor itu adalah Mil Team itu dosen itu ya udah mengajak timnya ekspansi besar-besaran ya. Nah, dia mulai banyak uang, bisa mensponsori, bisa membuat program-program untuk timnya begitu. Dan untuk menjadi presiden tim itu seperti rektor ya, kita lihat ya di Herbalife kalau umpamanya kita untuk menjadi rektor kita butuh 35 tahun ya, dan penghasilan seorang rektor itu 30 hingga 40 juta, maksimal 50 juta, dengan menghabiskan lebih kurang 35 tahun menikmati pensiun sampai dengan 10-15 tahun pensiunan. Nah, jadi besar penghasilan menggunakan investasi Herbalife itu eksponensial, teman-teman. Sementara besar penghasilan menggunakan biaya sekolah untuk menjadi rektor itu linear. Nah, inilah yang membuka mata saya. Inilah yang selalu saya kasih ke tim saya. Layak nggak sukses di Herbalife itu layak kita perjuangkan, teman-teman. Untuk mendapatkan bisnis penghasilan 50 juta itu kita hanya perlu di level get 2.500, dan itu bisa kita perjuangkan, kita kerja keras betul-betul ya tanpa absen dari sistem itu. Kalau dari sini itu hanya 5 tahun sekolah. Ya, jangan seperti saya pernah off 6 tahun, yang itu membuat saya harus mengulang, teman-teman. Next. Jadi ini betul-betul harus kita, nah jadi setelah kita ikuti sistem, jadilah kita pelaku sistem, teman-teman. Karena untuk menjadi seorang presiden tim, itu kita harus bisa menjadi pelaku sistem, bukan hanya penikmat sistem. Nah, sistem yang sekarang kami ciptakan adalah Customer Day, ya, Home, Focus Group, NCOP, Magang, Nempel, dan STS. Next, ini adalah Customer Day kami yang karena kemarin 3 tahun spesial kami tidak bisa mengadakan Customer Day. Di sini Customer Day perdana kami setelah sekian lama tidak melakukan Customer Day ini. Ya, ini Customer Day perdana kami di NC kami kumpulkan kembali, itu tepatnya tanggal 8. Next.
Nah, kami pada saat masa-masa sulit, di mana kami tidak bisa melakukan HOM di FC Medan, kami melakukan home di NC kami. Ya, setiap member baru selalu penyerahan HMP-nya kami lakukan home di NC. Ya, sekarang baru 2 kali Medan sudah melakukan home offline di SC Medan. Next. Nah, ini adalah fokus group, teman-teman. Pada saat customer kita udah ada, member sudah ada, kita harus mengadakan fokus group. Sebagai leader kita harus bisa menyediakan wadah kepada tim kita untuk bisa mengupgrade organisasi mereka. Next. Dan ini adalah NCOP yang kami lakukan ya. Ini NCOP 1, 2, dan 3. Ini kami lakukan di Rantau Rapat bersama sponsor saya dan love line saya. Sponsor saya Lista Sari ya. Dan ada love line saya Ratna Uli Butar-Butar. Dan ini adalah NCOP kami kecil-kecilan. Kami tidak selalu berusaha untuk menjadi sempurna dengan melakukannya. Karena kalau kita menunggu sempurna baru melakukan itu akan terlambat, teman-teman, bagi saya. Next. Dan ini adalah NCOP kami. Next. Next. Nah, ini NCOP kami kolaborasi dengan tim Tangguh Bertumbuh ya, kemarin tepatnya di tanggal 14-15 itu di Hotel Arya Duta. Ya, kami sama-sama menciptakan sistem di mana kami punya kendala selama ini orang-orang yang sudah NCOP dan tidak melakukan magang karena merasa sudah mendapatkan sertifikat kelulusan. Kami mengadakan sedikit perubahan ya, berkolaborasi, dan mudah-mudahan NCOP kedua dari gabungan kerjasama kami ini akan bertumbuh pesat karena kadang kita bekerja sama dengan love line kita akan lebih indah dan memiliki kolaborasi yang lebih kreatif. Next. Nah, teman-teman, saya percaya bahwasanya kalau pada saat kita melakukan bagian kita, yaitu kita melakukan DMO, kita melakukan training, kalau kita buat sistem, itu adalah bagian kita, itu kuasa diri kita. Kita bisa saja tidak melakukan. Tetapi kalau Anda memilih sukses, kita harus melakukan bagian kita, yaitu yang bisa kita lakukan, yaitu kuasa diri kita. Setelah itu, kok saya belum naik level? Nah, di saat itu, setelah kita menimbang, kok belum closing ya, yang penting kita lakukan. Dan ada saatnya kuasa ilahi ataupun kuasa dari Tuhan yang bekerja, mungkin perbaiki diri ya. Nah, ini filosofi yang saya anut dan saya terapkan kepada tim kita, bahwasanya kita harus setiap hari bekerja. Kalau kita mau sukses di Herbalife, kita harus training, kita harus ke sistem, kita harus DMO setiap hari. Tidak ada kata lain selain DMO. Karena sepandai apapun Anda training, kalau Anda tidak merealisasikannya dengan action, itu tidak ada gunanya. Jadi selalu action, selalu menimbang kalau Anda mau sukses di Herbalife. Karena di Herbalife, kalau seperti Anda adalah seorang guru, Anda harus mengajar, baru Anda bisa bergaji. Kalau Anda seorang dokter, Anda praktek, Anda bergaji. Di Herbalife, Anda kalau mau punya uang, Anda harus menimbang setiap hari. Jangan menimbangnya seminggu sekali. Ya, next. Nah, Anda tidak memilih Herbalife, teman-teman. Saya percaya itu, teman-teman. 6 tahun yang lalu saya menghilang. Dan saya kembali lagi di Herbalife. Kenapa? Karena saya terpilih. Sama juga dengan Anda semua yang ada di sini. Saya percaya, saya selalu bilang sama tim saya, bahwasanya kita tidak memilih Herbalife, tetapi kita adalah orang-orang terpilih. Kalau Anda terpilih, percayalah, bahwasanya Anda tetap akan berada. Dan pada saat tim saya menghilang, saya hanya bilang pada diri saya, kalau dia adalah orang pilihan saya, dia akan kembali pada saya. Kalau dia hanya orang-orang yang terpanggil, maka biarlah mereka pergi. Karena memang mereka bukan orang-orang pilihan. Next. Nah, ini efek samping dari jadi tukang timbang ya, teman-teman. Saya bisa training ke Hong Kong, ke Bali, Pantai Kaca, Jogja, ada dengan sponsor dan tim ya. Saya bisa bawa mama saya. Next. Nah, saya ke Korea, saya kemana-mana selalu membawa mama saya, teman-teman, karena saya sudah tidak punya bapak lagi. Bapak saya itu meninggal 20 tahun yang lalu. Jadi saya selalu berkualifikasi dan saya selalu membawa orang tua saya, mama saya. Next.
Nah, sekian sharing saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Mungkin itu aja, Abah. Oke, terima kasih Coach Chen, sangat luar biasa. Jadi ceritanya terlahir kembali. Selamat datang di petualangan bersama Herbalife berikutnya. Jadi narasinya adalah sempat mengalami stuck selama 6 tahun, terus kehilangan supervisor, dan sekarang rebound, terlahir kembali. Woi, selamat datang, welcome, welcome, terima kasih. Teman-teman sangat apa ya? Saya sih excited. Ada beberapa pertanyaan, tetapi itu nanti aja ya, special training buat saya ya. Ini kalau di sini buat teman-teman nih, silakan. Karena saya yakin apa yang disampaikan baru kulitnya aja, belum isinya belum terbongkar semua. Itu adalah tergantung teman-teman. Ada pertanyaankah yang ingin disampaikan? Silahkan. Karena dari tadi yang disampaikan, beliau itu betul-betul memanfaatkan momentum. Memanfaatkan momentum. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Ada apa? Atau Ada apa? kayaknya Pak Dokter Syaf lagi nih, kayaknya udah Iya, mau Pak. buka mic ini. Siap, Eh, lanjut. selamat pagi, Coach Ya, Chen. mangga silakan. Soalnya udah ketahuan. Terima pagi ya. Saya selalu berdoa waktu ada di fokus group ini. Saya selalu berdoa. Salah satu doa saya adalah setiap pagi saya bisa mendapatkan tim yang sehebat dokter dokter ya, karena saya banyak melihat wah dokter sekeren ini gitu. Saya mau Tuhan dianugerahi tim seperti dokter keren ini. Ya, silakan Pak Dokter. Iya. Oke, saya merasa nggak enak hati juga nih, Coach Chen ya. Saya memang Sama dok, apalagi saya. Oke, oke ya. Jadi mungkin itu sumbangsih kecil saya, barangkali ya bisa menginspirasi teman-teman. Dokter aja kok mau gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya mau bertanya sama Coach Chen ini. Coach Chen kan tinggal di Medan. Mau pergi kepo, kendaraan keponya khusus kan, nah, pakai motor kemana, katanya pertimbangannya kalau mobil mungkin jalan kecil, itu persepsi saya kan. Berarti Coach Chen ini melakukan keponya ke daerah pinggiran berarti itu ya? Ya betul dokter, karena kalau kepo di daerah kota itu biasanya agak susah ya, bukan nggak bisa. Dan kalau kepo di daerah perkotaan, biasanya kami hanya meninggalkan produk saset, dan mereka itu bisa posting melalui WA. Jadi kalau untuk ke daerah perkampungan, mereka kan nggak punya WA gitu loh, jadi harus kita yang datangi gitu untuk keponya. Jadi 3 hari berturut-turut Coach Chen datang ke tempat itu? Betul dokter, dan ternyata dokter di daerah perkampungan itu lebih banyak orang yang membutuhkan kita daripada di perkotaan. Di perkotaan orang-orang bisa ke rumah sakit, fasilitas rumah sakit lengkap, tetapi di perkampungan mereka hanya mengandalkan puskesmas dengan peralatan kesehatan yang sangat sederhana, di mana mereka juga mau mendapatkan makanan sehat seperti ikan segar, itu harus menunggu seminggu sekali, sehingga mereka lebih banyak mengkonsumsi yang namanya ikan teri dan ikan asin, sehingga mereka itu banyak ya yang menderita yang namanya diabetes, hipertensi. Dan dengan memasukkan nutrisi kita, jangankan 3 hari dokter, 1 hari aja yang susah tidur, itu enak tidur. Jadi saya merasa sangat tersentuh gitu. Kita harus masuk ke dalam, dan luar biasa ya. Pada saat mentor love line saya itu Kak Dita datang itu pertamanya ini closing ini gitu ya. Ternyata closingnya pakai jet dokter, pakai jet gitu. Nah, karena mereka begitu minum, itu produk bereaksi gitu di tubuh dan mereka yakin jadinya.
Nah, jadi kita memberikan edukasi pola makan yang sehat gitu. Jadi semakin ke dalam, semakin ke pelosok, pokoknya produk kita makin dibutuhkan, dokter. Sekarang Coach Cencen untuk ke lokasi tempat kepo itu kan orang kan berkumpul tuh, mungkin kok 10-15 orang. Itu berarti di lokasi itu udah ada customer atau member Coach Cencen, atau Coach Cencen langsung mencari siapa ininya gitu. Oke. Jadi gini, saya punya satu orang SC ya yang saya temukan juga dari Kepo sebenarnya. Nah, saya temukan dari Kepo itu dia itu keluarganya sekarang itu supervisor saya, dia adalah keluarga dari supervisor saya. Kemudian kami ke sana, kami undang dia ke NC untuk Kepo waktu itu. Waktu itu lumayan jauh, tapi karena dia percaya sama keluarganya, dia datang ke NC saya, dia program. Akhirnya dia setelah program Kepo 3 hari dan dia beli pakai jet, saya bilang sama dia, yuk kita akan sosialisasi ke rumah kamu untuk menolong tetangga kamu yang mungkin tidak semua orang mau dari rumah kamu itu ke NC itu kan jauh 1,5 jam. Mungkin saya bisa membantu tetangga kiri kananmu, saya akan melakukan 3 hari sarapan gratis di tempat kamu. Dan itu saya lakukan di tempat orang yang sudah Kepo 3 hari dan beli paket jet. Jadi saya meminta teras rumahnya untuk dijadikan Kepo, dan di sanalah kita akan kumpulkan 10 orang, dan saran saya jangan terlalu banyak karena nanti kita blendernya itu terakhir kebanyakan dan juga kita susah closingnya. Terlalu banyak orang yang mau di closing itu agak repot. Oke. Terima kasih Coach Cencen. Semoga bermanfaat. Saya akan coba juga seperti Coach Cencen. Oke. Saya tunggu ya, nanti saya follow up gimana hasilnya. Insya Allah 2 bulan lagi. Yes. Saya mau bertanya nih, Coach Cencen. Kak Teti. Saya dari Bogor. Waduh, saya tadi malam dengerin sharingnya dari YouTube, belajar kayak mana menyampaikan. Saya dengar dari Kak Cencen ya. Jadi mungkin alhamdulillah perjalanan masing-masing orang itu kan berbeda ya. Tapi memang kita butuh kekuatan ya untuk tetap kita bertahan. Kalau saya melihat dari Coach Cencen sangat luar biasa ya. Merinding loh saya dengarnya. Sama Pak Iwan kami denger ini baru beres NC ya. Nah, di sini saya ingin menggarisbawahi ya. Coach Cencen sebagai tabdim ya, yang pada waktu itu kehilangan timnya ya. Betul. Kehilangan timnya. Nah, itu yang dirasakan oleh para tabdim kami ya. Nah, mungkin bisa memberikan kiat-kiat ya. Sedemikian strongnya ya untuk bangkit kembali ya, terus keyakinan yang sangat luar biasa. Nah, itu saya mau tanya nih ya, apa sih kiat-kiat yang memang betul-betul membuat halo? Ya. Halo. Membuat Coach Cencen itu excited banget ya kalau menurut saya ya. Jadi tadi saya melihat kita hadir di training bukan hanya menonton ya, tapi ketika kita pulang itu harus langsung diaplikasikan ya, langsung kita lakukan ya. Itu kan seperti itu. Nah, apa nih sekarang yang paling banget membuat kekuatan, pokoknya auranya itu benar-benar dahsyat gitu ya. Nah, saya pengen tahu loh Coach Cencen. Nah, jadi gini Mbak Teti, luar biasa ya. Suaranya di situ. Kayaknya sinyalnya nih. Suaranya nih, aduh. Sebentar. Yang luar biasa yang menjadi panutan saya juga ya, menjadi luar biasa lah. Jadi gini mentor, kalau saya itu sih no problem. Halo. Tadi sempat putus nggak jelas, bisa diulangkan? Saya dengar loh. Halo. Iya. Gimana? Jelas?
Jelas? Sekarang jelas, Halo? tapi tadi putus-putus nggak Halo? terdengar. Halo, Jelas? halo jelas. Oke, ini sekarang udah sekarang jelas. Oke. Oke, jadi gini Mbak Teti, kalau saya pribadi ya mungkin saya kalau tidak di Herbalife ya masih bisa lah dari suami, dari anak-anak saya yang sekarang sudah pada tamat kuliah, sudah pada kerja gitu ya. Tapi apa yang membuat saya itu begitu strong ya? Tadi saya udah bilang ya bahwasanya kita itu sudah mengajak tim kita, orang-orang yang percaya sama kita, yang bahkan meninggalkan kerjaan utama mereka dulunya itu. Ada tim saya yang jualan buah, mereka meninggalkan dan masuk ke Herbalife full time. Ada yang buka, bahwasanya mereka bergantung hidup dengan kita gitu. Masa kita tega sih gitu loh. Mereka itu menjadikan kita itu sebagai pegangan pada saat masalah mereka datang, dan masa sih kita tega meninggalkan mereka gitu loh. Saya banyak diajak ke bisnis lain gitu. Tapi yang mengikat saya adalah mereka. Mereka percaya memberikan kehidupan mereka itu ke saya, bahwasanya dia percaya bahwa saya itu punya gambaran besar bahwa saya bisa sukses. Masa kita tinggalkan mereka sih? Kita adalah orang tua mereka. Kalau anak kita lagi butuh sesuatu, nggak mungkin kita tinggalkan mereka. Itu yang membuat saya harus menemukan cara. Saya yang harus training kemana-mana, dan saya harus menemukan cara, wadah untuk mereka sukses. Saya sebagai seorang pemimpin, saya harus menepati janji saya. Itu yang membuat saya kekeh. Terima Itu aja kasih sih mungkin ya. Coach, luar Sehingga biasa saya ya. bilang sebab tim saya sebagai seorang pemimpin adalah orang yang sudah berjanji, kamu akan sukses kalau kita itu sama-sama di sini bergandengan tangan. Kalau mengenai yang pergi dari kita, itu berarti memang mereka harus fokus sama orang-orang yang masih tinggal, yang masih memilih kita sebagai panutan. Itu yang membuat saya kuat. Coach, ngalamin nggak misalkan ya, kita sudah memfasilitasi ya, kita sudah menjembatani, yang mana tadi Coach Jensen sampaikan, kita dulu, kita yang belajar ya, kita yang mencontohkan gitu. Nah, pasti kita berusaha semaksimal mungkin karena kita juga yakin ya mereka mau ada di Herbalife karena mereka merasa yakin ya bahwa dia bisa sukses bersama kita ya di Herbalife gitu. Hanya mengalami tidak bagaimana tim-tim kita tuh sudah kami contohkan ya. Sudah kami, udah ibaratnya udah, kalau kata orang ini tuh sudah mati gaya, sudah segalanya gitu kan ya. Nah, pernahkah Coach Jensen seperti itu? Nah, solusinya seperti apa Coach? Nah, jadi kalau yang itu saya ada ya sampai sekarang itu ada 3 supervisor saya yang seperti itu, teman Mbak Teti. Ya. Saya teringat aja sama trainingnya Jim Rohn. Ya. Segala sesuatunya itu miracle of life. Ya. Ya, artinya ya berarti memang saat ini mereka ingin tarik rem tangan, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita tetap say hello gitu ya. Saya yakin kok suatu hari dia akan kembali gitu loh, selama kita silaturahminya tetap baik. Nah, kalaupun mereka tidak kembali, berarti memang mereka bukan orang pilihan. Ya, jadi kita tetap mencari berlian kita yang baru. Selama pandemi, kita tetap mencari berlian kita yang baru. Jangan diratapi, karena memang mereka bukan pilihan, bukan orang kita. Sehingga kita tetap mencari orang-orang kita, dan luar biasa saya kalau melihat foto di mana tim saya pada saat sebelum masa spesial itu datang, organisasi saya mulai banyak gitu ya. Nah, pada saat masa spesial itu datang, organisasi saya tinggal beberapa orang berdiri kalau di STS. Tetapi sekarang saya bangga dengan tim-tim saya yang bertahan dan ada orang-orang baru yang bertumbuh. Jadi saya, wah ternyata kalau ya betul ya bahwasanya kita itu jangan berhenti. Kalau kita berhenti, ini yang berhenti itu pada nengokin kita gitu loh. Nah ternyata bulan lalu ya itu ada 2 supervisor saya udah kembali
Mbak Teti ya, kembali, dan saya yakin sekali 3 orang itu akan bakal kembali kok pada saat Amin. kita masih ada Amin. gitu. Jangan kita aja yang Terima nggak ada. kasih support yang energi yang luar biasa ya. Kalau secara pribadi mungkin di usia saya yang sudah tidak muda lagi gitu ya, saya tetap mempunyai keyakinan ya, semoga Allah memberikan usia panjang yang berkah buat saya gitu. Hanya saya tertarik dengan sharingnya Coach Chen itu, tips saya dapat di sini untuk menguatkan para tabdim saya yang belum fokus dengan solusi ya. Jadi masih melihat ke belakang gitu ya. Nah, mudah-mudahan kiat-kiat ini menjadi high energy yang sangat luar biasa yang akan saya sharingkan kepada para tabdim kami ya. Mudah-mudahan ilmunya ini luar biasa, sangat bermanfaat ya, yang memudahkan nanti Coach Chen segera next level sesuai dengan harapan dan impian. Amin. Nah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih my mentor. Sudah jelas ya. Ada lagi yang ingin dipertanyakan, yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jangan disia-siakan kesempatan Mas ini. Ada Kak Nurlita, mungkin Kak Nurlita bisa memberikan pertanyaan agar lebih tereksplor momentum coach kita hingga bisa terlahir kembali gitu. Ya, saya lebih enak ditanya ya. Kalau saya suruh Iya. apa? Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Di chat ada nggak ya? Coba saya cek sebentar. Izin bertanya dong, mentor. Oh siap, silakan. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sama mentor Chen sudah memberikan semangat lagi. Jadi pertanyaannya Viana, kan tadi mentor bilang ya supervisor boleh pergi, member bisa pergi. Nah, apa sih yang buat mentor bisa bersemangat? Terus apa yang mentor lakukan pada saat betul-betul sendiri melakukan kembali di MOK atau apapun yang dilakukan sama mentor yang bisa membuat mentor kembali bersemangat. Terima kasih, mentor. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke. Sebenarnya balik-balik lagi why kita, kenapa kita memilih Herbalife. Pada saat kita mau berhenti dari Herbalife, pada saat orang-orang meninggalkan kita harus bertanya kembali, kenapa kita memilih Herbalife. Nah, pada saat kita sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun di Herbalife, boleh tahu udah berapa tahun mbaknya di Herbalife? Saya sudah 3,5 tahun, mentor. Kalau sudah 3,5 tahun, jadi kan itu adalah waktu yang sangat bukannya waktu yang sedikit ya, kalau bukan waktu yang cepat saya bilang. Jadi teman saya, kalau saya pribadi itu saya selalu ingat kembali kenapa saya memilih Herbalife kemarin itu. Dan kalaupun orang-orang meninggalkan saya, bukankah dulu saya pertama kali memulai Herbalife saya juga sendirian gitu loh. Nah, semangat yang artinya kalau kita pun pindah bisnis apapun, itu semuanya juga membutuhkan semangat. Jadi bagaimana kita mengkobarkan semangat kita kembali, yaitu kita mengingat kembali impian kita. Ya artinya dulu saya juga sendirian kok. Dulu saya juga tidak punya tim kok. Dan kalau hari ini itu timnya pergi bukan karena salah saya sudah melakukan yang terbaik. Saya hanya perlu mengulang kembali. Mungkin Tuhan lagi memberi cobaan ke saya supaya saya menjadi lebih kuat gitu loh. Nah akhirnya saya toh dulunya waktu pertama memulai Herbalife 3 tahun yang lalu ya kalau Mbak juga sendirian kan, belum ada downline kan, belum ada customer gitu loh. Nah akhirnya kita bisa punya customer. Sekarang untuk mendapatkan customer kita kembali, kita ulangi aja. Nah, apa yang bisa membuat kita punya customer lagi? Semangat gitu loh. Dulu pertama kali kita memulai bisnis Herbalife sebagai customer baru kan kita high energy gitu loh. Kita
bertemu dengan siapapun kita membicarakan Herbalife, kita membicarakan hasil produk kita gitu lah. Jadi apapun yang sudah kita pernah lakukan, kita bisa mengulangnya kembali gitu loh. Dan kalau saya lihat sih ini adalah momentumnya sudah datang ya, kita memiliki DMO yang sangat luar biasa yaitu Kepo, di mana seperti halnya dulu orang-orang menjalankan metode NC ya, menemukan metode NC sebagai DMO-nya. Dan saya melihat bahwasanya ini Kepo adalah sesuatu DMO baru yang seperti dengan saat NC ditemukan gitu loh. Karena dengan Kepo itu kita bisa menjangkau orang-orang yang selama ini tidak bisa kita jangkau. Dengan Kepo ini kita bisa menjamah orang-orang yang di pedesaan yang tidak bisa kita jamah. Sekarang dengan Kepo itu memungkinkan. Jadi ini momentumnya, kalau saya lihat dengan kacamata saya, ini momentumnya lagi datang kembali gitu loh. Jadi terserah kita apakah kita mau menggunakan ini sebagai momentum, sebagai pengungkit kita untuk bangkit kembali. Nah, saya itu sering menghubungi semua supervisor dan orang-orang lama saya yang bergerak di bisnis. Pernah bersama saya di bisnis, saya hanya bilang, kita ada menemukan satu demo yang sangat bagus dan sangat luar biasa, Anda harus datang ke training, Anda harus datang ke NC saya akan ceritakan ke Anda. Siap, mentor. Begitu saudaraku dari Polewali, Kepo momentumnya. Makasih, mentor. Aduh, terharu, mentor, terharu. Jadi kita yang harus high energy selalu ya. Ada yang mengangkat tangan nih, silakan. Ada yang ingin bertanya, langsung aja dibuka mic-nya. Silakan disampaikan ke Coach Chen Chen. Siapa nih? Yuhana Marbau, silakan. Kalau ingin ada yang ditanyakan, Kak Yuhana, dibuka kameranya dan mic-nya. Ini love line saya. Atau dari yang lain mungkin? Kayaknya dari Pak Khairul, ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya serius banget memperhatikan, menyimak. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, mentor. Mumpung sedang high energy. Ya, inspirasi sekali dengan Kepo yang 1,5 jam ya. Motor. Ya, saya juga belajar Kepo. Jadi yang tadi disampaikan oleh Presiden kan ada COI di sana, ada apa customer di sana ya. COI. Nah, itu ini sedang dalam posisi yang memang menggali COI itu tidak mudah. Nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi orang yang sudah mendapatkan basis itu belum mau gitu untuk diajarkan untuk sharing lah atau undanglah tetangga diri kita. Akhirnya kita menjalankan itu ya kan harus praktek ya. Ya udah kita kadang-kadang ketemu orang di jalan gitu, kita kasih undangan titip ya untuk RT-nya atau untuk posyandunya gitu, untuk kita mengadakan penyuluhan sosialisasi sehat gitu. Ada yang ada gitu ya. Yang sudah kita jalani ini ada beberapa respon gitu, ada yang kita datang, kok senang sekali gitu, suasananya bagus gitu ya. Artinya mereka responnya baik. Tapi ya itu belum posting untuk produk ya. Terus kita Mbak Ning posting untuk sikap gitu ya. Jadi saya berpikirnya begini, Kepo ini atau mungkin ini ya, adakah teman-teman yang sudah bisa menjalankan Kepo tanpa melalui customer-nya gitu. Kita yang benar-benar baru masuk ke suatu daerah menjalankan Kepo. Jadi kalau saya lihat yang punya customer kemudian dikali sewa-nya mau Kepo itu kan ada penguatan ya oleh nah, kalau yang kami lakukan ini belum ada penguatan sekali gitu. Jadi akhirnya ya kami berdua ya, penguatan mereka gitu. Tapi memang sampai saat ini belum ada gitu ya. Akhirnya mereka mau menjalani program paket
Itu aja barangkali ada. Kalau di saya memang CO itu lebih potensial, tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang belum kita kenal. Nah, tadi pagi sebelum mengisi GC 2500 itu saya meng-closing 2 orang yang belum saya kenal, tapi itu saya menggunakan kepo dalam, ya, saya bawa ke NC. Jadi saya di NC saya itu saya bagi, saya tarik orang, saya timbang, kemudian saya kasih kepo. Dan luar biasa tadi adalah kepo hari ketiga, ya. Jadi teman-teman selalu punya mindset harus selalu closing. Closing itu kalau bisa kan kita pebisnis ya. Ya sedekah sih sedekah gitu ya. Tapi kalau sedekahnya setiap saat nggak pernah closing ya mumet juga ya kan. Nah yang tadi saya closingnya itu tukang sapu jalan di depan NC saya. Ya, selama ini dia nggak kenal saya sih, tetapi kami habis jam NC kemarin itu hari Senin kami keluarkan timbangan, kami kasih teh kepada orang-orang yang lewat di NC, kita ajak, nih Bu ada tes stamina, kami kasih dan kami minta ditimbang karena mereka adalah orang-orang kecil ya, penyapu jalanan ya. Saya rasa untuk orang-orang kecil itu lebih gampang untuk diajak. Dan akhirnya mereka diajak, dikasih teh, dan kami timbang. Dan tadi setelah kepo 3 hari, ya, karena mereka orang kecil, di mindset saya itu ya nggak masalah, yang penting mereka mau sehat dulu. Dan akhirnya saya closing paket NC. Jadi yang kita closing itu tidak selamanya harus pakai jet, harus pakai sepeda, 1 kaleng shake gitu ya. Kita bisa closing mereka paket NC gitu loh. Nah, jadi di NC mereka itu tadi lanjut program NC gitu. Nah, itu merupakan satu kebahagiaan. Nah, jadi yang artinya orang kecil itu juga mau sehat gitu loh. Orang-orang yang penghasilannya kalau kita bilang ya mereka mau sehat intinya seperti itu. Yang kita harus bantu lah gitu. Nah, tadi closing dan luar biasa teman-teman, kita tahu ya sekarang pegawai honorer itu dihapus. Ya, pegawai honorer itu dihapus, jadi banyak sekali pensiunan atau pekerja-pekerja PNS itu honorer yang mencari penghasilan tambahan. Tadi saya di NC saya itu ada 1 orang pensiunan TNI ya, berusia 65 tahun, dia setelah kepo 3 hari memutuskan untuk mengambil paket jet ya yang 3 jutaan dan tertarik mengajak untuk sosialisasi ke reuni pensiunan mereka nanti. Nah, yang artinya pada saat kita berbagi itu kita harus high energy juga, Pak Khairul gitu loh. Kita harus high energy dan kita percaya gitu loh. Itu pasti closing gitu. Nah, tadi yang tentara TNI itu saya closing pakai jet dan dia langsung mengajak saya itu untuk sosialisasi ke rumahnya, terus sosialisasi ke tempat reuninya. Dan kebetulan ya semalam kan home. Ya, saya langsung bawa ke home. Jadi langsung berkobar-kobar ya. Yes, ya ini dia bilang ini jawaban doa gitu. Pensiun langsung ada kerjaan lagi. Masya Allah, keren banget. Jadi izin menambahkan yang kepo NC itu materinya seperti biasa ya, Coach ya? Ya, sama. Materinya konsep sarapan sehat. Oke, siap. Konsep sarapan sehat. Jadi tadi saya closing 2 orang tukang sapu dan luar biasanya beliau bawa 1 COI dan saya nggak tahu ternyata itu adalah dulu tukang jual sarapan di mana saya sering beli lontong dulunya. Jadi tukang sapu itu otomatis langsung bawa COI-nya. CLBK. Oke, cukup Pak Mentor Khairul. Ya, terima kasih. Oke. Baik, teman-teman, ada lagi ini masih Ngelamun ada saja. waktu. Kenapa? Jadi teman-teman saran saya selalu orang yang begitu kepo hari pertama, kalau kita keponya dalam ya, bawa ke NC itu sudah boleh langsung digali COI-nya. Jangan sampai dia itu lepas hari ketiga. Karena di mindset saya, walaupun dia tidak ikut kelanjutannya, setidaknya dia sudah memberikan warisan kepada kita berupa COI-nya. Halo?
Halo? Halo? Ya, Terdengar, terdengar. lanjut, terdengar, lanjut. Nah, kalau saya itu Oke, di NC ya itu jam 7 sampai jam 10 itu saya melakukan kepo setiap hari. Jadi setiap hari ada kepo hari pertama, setiap hari ada kepo hari kedua, setiap hari ada kepo hari ketiga. Nah, di mana setiap hari itu tamu yang kepo hari pertama udah kita mulai mintain COI-nya gitu loh. Nah, jadi kan pada saat hari pertama mereka masih merasakan, oh ya gratis ya, kenapa enggak ya bawa keluarga, bawa tim, teman kita. Nah, akhirnya di hari kedua mereka datang sudah bawa orang, di hari ketiga dia juga udah bawa orang gitu. Dan kalaupun dia tidak melanjutkan, dia tidak beli produk, kita sudah dapat warisan dari dia yaitu orang-orangnya. Nah, itu saya lakukan di NC gitu. Karena kalau jauh kan nggak bisa ya hari kedua kita masih stay di situ. Nah, coba memperdalam lagi dari apa yang disampaikan. Misalnya 2 orang nih, 3 orang. Hari pertama langsung digali COI-nya. Besoknya kan yang pertama itu hari kedua. Nah, yang dia bawa di waktu bersamaan atau di manage waktunya? Nggak masalah, karena kebetulan di NC saya itu ada para supervisor yang lagi magang. Oh. Jadi di-handle oleh Ya, supervisor saya. Jadi kalau umpamanya kita sendiri juga sebenarnya nggak masalah, kita atur aja waktunya gitu loh. Karena peminum lama kita itu kan rata-rata udah loker ya kita bilang. Jadi mereka juga minum. Ya paling kalau mereka hanya memberikan kesaksian hasil produk kepada para kipu-kipu kita juga. Oke, yang lain ada yang ingin bertanya? Mumpung masih ada waktu, silahkan. Kak Ida Menot, apa kabar? Ida Menot Jakarta. Ini satu presiden tim ini di fokus grup. Ini pelajarannya daging semua. Oh, daging semua. Betul, Saya mengalami apa yang dialami itu ya. Keren. Wih, mantep Mbak Ida ya. Iya. Mbak Ida Ya, itu ya, orang mau belajar lagi. yang satu presiden tim ya di fokus grup. Oke. Saya percaya juga pasti yang saya lakukan akan tumbuh. Saya ini Amin. lagi banyak DMO apa ya. Kalau kepo memang saya belum pernah melakukan. Cuman saya DMO-nya keluar shake party, teh party, scan party gitu. Cuman ya itulah yang masuk ke NC masih ada agak 10 orang, 8 orang gitu. Cuman ya itulah masih perlu perawatan. Masih perlu perawatan, tapi saya percaya saya nggak akan keluar dari fokus grup. Saya berjuang terus sampai saya berhasil. Abah, bimbing saya, Abah. Nih. Ya, kita punya mentor. Kita sama-sama saling support ya. Ya, luar biasa. Semua perlu bimbingan ya. Amin. Oke. Kang Syarif Nurjaman, siap Abah, siap apa? Silakan, ada yang ingin ditanyakan, brother Kang Syarif. Oh, ada pertanyaan. Coba saya lihat ya. Coba saya lihat. Abah itu ada pertanyaan. Kepo NC yang lebih mantap. Kalau kepo di NC dikasih gratisnya shake, alu, dan energi juga ya coach? Nah, kalau sebenarnya itu tergantung kita ya. Nah, iya, kata Mas Yoyo itu tergantung, kan namanya kan mau sedekah ya. Tapi kalau saya pribadi, saya kasih shake, alo, termo, sarapan sehat. Saya kasih shake, alo, termo. Nah, saya kasih ukuran NC, karena kalau di NC kan gelasnya besar. Saya kasih 2 sendok, alo 1 tutup. Nah, kalau dihitung-hitung dengan modal kita lebih kurang 30 ribuan lah. Oke, sudah terjawab ya yang pertanyaan di chat. Oke, ini masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Tapi kemarin kami hitung-hitung ya teman-teman, bahwasanya dengan sedekah kita itu ya, itu sedekah kita itu kita ambil dari, kalau kita ada buat akuntansi 4 amplop, itu kan kita ada 50% untuk biaya Herbalife, kemudian ada 30% untuk rumah tangga, kemudian ada 10% untuk sedekah atau 2,5%. Nah, itu kita ngambil dari situ aja untuk biaya kepo. Itu tercover kok, teman-teman.
Oke. Ya, kemarin itu tercover. Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan kepo itu masih hitung-hitungan tertutup atau tidak ya, teman-teman. Nah, teman-teman kalau melakukan akuntansi 4 amplop itu tercover banget ya. Kalau saya itu kemarin dari akuntansi 4 amplop itu saya bisa memberikan sedekah berupa 3 juta lebih hampir 4 juta, dan itu kita kasihkan aja dalam bentuk kepo. Nah, balik lagi ke poin kita, balik lagi ke menjadi investasi bisnis kita. Jadi sedekah kita itu bisa kembali dalam bentuk investasi. Betul. Itu yang saya lakukan juga, Coach Cencen. Jadi ya, kita nggak akan pernah rugi. Tidak Ya. berasa diri kita itu merasa berat ya, karena sudah terbiasa kita menyisihkan sedekah kita di awal. Kita mendapatkan royalti, kita mendapatkan bonus itu ya. Jadi yang saya lakukan memang betul-betul produk untuk bersedekah dan sebagainya itu dipisah-pisah gitu ya. Saya sudah mulai melakukannya dari mulai saya menjadi World Team. Wah, Mbak Teti lebih luar biasa ya. Saya itu baru melakukannya beberapa tahun yang lalu, dan ternyata itu saya dapatnya juga dari Mas Yoyo. Ternyata kepo ataupun voucher sarapan gratis itu bisa kita masukkan ke bagian sedekah. Wah, itu jadinya saya itu kalau kasih sedekah kepo atau apa itu jadinya banyak banget ya, enggak. Terus nanti dari keuntungan itu masuk lagi ke sedekah, ya nggak habis-habis itu. Dahsyat banget aja pokoknya. Betul, luar betul. biasa. Karena Benar, sedekah dahsyat tidak. banget ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan di chat dari Prestim Dharma. Kalau bisa langsung buka mic-nya supaya lebih spesifik pertanyaannya. Kang Dharma, silakan bisa buka mic-nya, langsung ditanyakan ke Coach Cencen. Kalau saya, Coach Dharma, kalau saya menangkap kayaknya tentang produk juga ya, Coach ya. Oh iya, Sia. Langsung silakan bertanya langsung. Mau tanya itu kalau di Kepo manajemen produknya bagaimana biar nggak rancu antara produk yang di MC, produk closingan sama produk yang untuk sedekah Kepo. Oh, oke, silakan Coach. Nah, jadi gini, kalau umpamanya saya kan ada akuntansi 4 amplop. Nah, untuk sedekah kita bulan ya, dari penghasilan kita bulan lalu itu ada 4 juta kita bilang ya. Ya kita alokasikan aja berapa shake, itu jadinya dengan modal kita itu dapatnya berapa shake, berapa alo, berapa termo ya. Kita sisihkan ini untuk sedekah kita gitu ya. Dan nanti dari penjualan berikutnya itu kan setiap hari sih, kalau saya membuat amplop sedekah itu setiap hari. Hari ini keuntungan saya umpamanya kalau hari ini saya mendapatkan keuntungan 1 juta, itu saya langsung sisihkan 150.000 untuk disedekahkan. Jadi langsung di amplop sedekah, dan pada saat nanti shake di Kepo itu habis, ya udah saya ambil uang dari kaleng sedekah itu untuk dibelikan shake gitu loh. Nanti kalau alonya habis, di kaleng sedekah itu saya ambilkan lagi gitu. Mungkin itu yang dimaksudkan dari Kang Dharma. Oh, berarti kalau misalnya kita kalau kita kan lebih rincinya, misalnya 1 kaleng untuk sedekahnya 2 kaleng shake setiap semua rasa gitu. Terus alkoholnya 2 kaleng. Jadi berapa habis yang ada ditambahin ke situ gitu. Ya, betul. Jadi kalau umpamanya kan setiap hari ada penjualan, berarti kan ada bagian untuk disedekahkan. Nah, nanti pada shake kita habis, yang rasa apa? Kan kita mau beli nih. Ya udah kita ambilnya itu dari bagian uang yang udah kita tabung di sedekah itu. Oke, Coach, satu lagi. Misalnya kita kan ke tempat A untuk Kepo, kan situ ada SC kita. Situ ada SC kita. Apakah produk yang disedekahkan Kepo itu menggunakan produk SC kita atau produk kita? Nah, ini ada 2 cara ya. Kalau di tempat saya menggunakan gini. Kalau dia masih SC kita, ataupun SC supervisor kita bilang, ya pastinya supervisor yang menanggung. Kenapa? Karena 1 SC seorang supervisor akan mendapatkan keuntungan lebih kurang 1,5 juta. Nah, tetapi ya sekarang itu kami menerapkan SC. Kadang ada juga beberapa tim yang mau mengangkat dengan diskon 42% SB.
tusuk satenya dengan angka SB gitu loh. Nah, kalau SB itu kita saranin yang keluarin produk SB-nya, bukan supervisornya. Tapi kalau SC supervisornya. Jadi kemarin itu pertama kali kami menciptakan supervisor tusuk sate, kami nggak ngerti, kami masih menggunakan SB, volume SB, yang artinya orang beli 1.000 gitu, bulan 3 orang 1.000 bulan kedua 1.000 gitu. Nah, otomatis kan jatuhnya 42%. Ya. Nah, setelah kami pelajari ini waktu 42% yang kami suruh keluar produk ini SB-nya, bukan supervisornya. Karena supervisornya kan mendampingi, terus menghabiskan waktu, ya, dia butuh transportasi dan dia hanya dapat 8%. Nah, tapi kalau si supervisornya itu mendampingi SC, supervisornya kita suruh mengeluarkan produknya. Dan sekarang ini kami sudah menggunakan sistem SC, belanja 500, tidak lagi SB. Karena kita lebih fokus ke penghasilan supervisornya, royaltinya kelihatan lebih besar, wholesale-nya. Terima kasih, Coach. Makasih, semoga menjawab. Oke, dah. Cek. Clear ya? Oke. Nah, ini waktunya tinggal sedikit lagi. Ini ada mentor kita, Dr. Lia. Apakah ada yang akan disampaikan? Kayaknya sedang ada acara juga beliau nih. Jadi teman-teman, mungkin saya bisa menutup ya. Baik, silakan. Jadi teman-teman yang hadir di Zoom ini, ya, yang hari ini kira-kira gitu loh, mau naik kelas gitu. Kira-kira teman-teman coba catat apa yang akan teman-teman lakukan. Catat di satu kertas ya, apa yang akan teman-teman lakukan untuk naik kelas gitu. Karena kita rata-rata orang tua ya di sini, kita menuntut anak-anak kita setiap tahun harus naik kelas. Harus naik kelas gitu ya, jangan tinggal kelas. Lah kita sendiri nggak pernah naik kelas, itu yang membuat saya sekarang berjuang mati-matian karena sudah 3 tahun tidak pernah naik kelas. Bagaimana kita menghadapi anak-anak kita, bahwasanya kita bilang kita ingin jadi presiden tim untuk mereka supaya free finance dan free waktu untuk mereka, sementara kita nggak pernah naik kelas, dan mereka kita wajibkan untuk setiap tahun naik kelas. Jadi itu yang juga salah satu yang memicu saya, membuat saya merasa malu terhadap anak-anak saya, kenapa saya tidak naik kelas, dan mereka itu setiap tahun naik kelas. Ya teman-teman coba catat di kertas, catat apa yang teman-teman akan lakukan, supaya teman-teman tahun ini bisa naik kelas gitu. Catat dan kemudian kalau bisa foto ya, kirim kepada sponsor teman-teman, yang kalau sponsor teman-teman masih ada, kalau enggak ada kirim kepada orang-orang terdekat teman-teman. Ya, minta didoain supaya itu terrealisasi dan sesuai yang teman-teman inginkan. Ayo mana teman-teman? Catat, yeay. Jadi itu aja teman-teman, pada saat setelah selesai training harusnya kita langsung action. Karena kalau tidak itu akan hanya menjadi seperti tontonan. Baik. Semoga bermanfaat ya. Amin. Baik. Terima kasih. Coach Centen. Terima kasih Coach Centen. Terima kasih Coach Harapalo. Amin. Terima kasih. Statement terakhir izin saya mohon doanya. Oke, baik teman-teman, sebelum hitungan ketiga dan seragam. Ucapan terima kasihnya adalah seperti ini. Terima kasih Coach Centen, didoakan tahun ini naik level menjadi GATE 2500 RO. Amin. Siap ya di hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Terima kasih Cen, didoakan tahun ini naik level menjadi 2500. Amin. Nah,
Oke, baik. Alhamdulillah acara grup coaching kelas 2000 ini sudah selesai. Mari sama-sama kita ucapkan kembali alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat Coach Chen, terima kasih buat mentor-mentor semua yang sudah hadir. Didoakan semuanya sehat selalu, selalu mendapatkan baik energi dan diberkahi dalam setiap aktivitas. Berkah selalu buat semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Abah. Barakallah semuanya. Ari.